Influencer Tasya Farasya akhirnya bisa bernafas lega. Harapan dan cita-cita untuk bercerai dari Ahmad Assegaf membuahkan hasil sesuai yang diinginkan. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan gugatan cerainya. LFT PS AS ya. Putusannya sudah diupload oleh Majelis Hakim di Sistem Informasi Pengadilan sama di EKOT. Jadi yang bisa melihat putusan itu hanya pihak saja melalui EKOT. Intinya gugatan cerainya dikabulkan. Kalau yang lain-lainnya isi putusannya nggak bisa saya sampaikan ya. Jadi yang bersangkutan yang tahu isinya tuh. Untuk secara lengkapnya, hanya bisa dilihat oleh pihaknya di EKOT. Respon ya terhadap putusan ya berarti kan apa yang kita minta sesuai harapan berarti. Apa yang kita minta dikabulkan. Ya, yang kita minta dikabulkan. Resmi cerai, hak asuh juga sama Tasya. Jadi ya. Kita kalau ngomong senang ya kita belum ketemu juga hak asuh anak juga sebagaimana telah kami sampaikan pada persidangan pertama itu sudah disepakati sehingga itu juga tertuang dalam putusan hak asuh anak diasuh secara bersama. Vonis cerai yang diputuskan melalui e-court bertepatan dengan momen Hari Ayah 12 November 2025. Seperti anak sekolah yang baru lulus, Tasya Farasya pun merayakan status barunya sebagai janda dengan penuh sukacita. Tasya bahkan memesan 3 kue tart khusus dengan tulisan Officially Unmarried from Mrs. to Miss dan Certified Independent Woman. Netizen pun auto kompak memberikan ucapan selamat kepada Tasya Farasya yang resmi menjanda dan berubah status dari nyonya menjadi nona. Jandaku dirayakan, love memong. Congrats Queen. Halo Miss Tasya. Resmi menjanda, Tasya Farasya pun langsung gabung bersama 2 selebgram yang duluan jadi janda, Rachel Fenya dan Jennifer Copen. Selesai ngejok bareng, trio janda hot ini foto bareng dan bikin kompilasi video dengan latar kartun animasi Powerpuff Girls. Kubur sudah masa lalu yang berlalu sobat. Tasya Farasya memang pantas untuk bahagia karena keinginannya untuk cerai dari Ahmad Assegaf dan hak asuh anak bersama dikabulkan. Ahmad Assegaf pun masih punya waktu 14 hari untuk mengajukan banding atas vonis hakim tersebut. Lantas bagaimana dengan nafkah anak Rp100 per bulan yang diminta Tasya? Akankah Ahmad Assegaf mampu membayarnya? Enggak, jadi gini, kalau untuk nafkah itu kan kita kemarin juga minta simbolis ya itu ya. Jadi nanti apakah akan dipenuhi atau enggak oleh tergugat ya kembali ke dia lah. Itu kan juga sebetulnya kita juga sebagaimana kita pernah sampaikan, sebetulnya Tasya sendiri juga nggak butuh ya. Iya, ya karena memang Tasya nggak butuh nafkah juga. Yang kita minta itu hanya fokus di cerai dan hak asuh, putusannya yang dikabulkan itu. Bahkan juga dari awal kan kita sesimpel untuk biaya perkara juga kita minta kita yang membayar. Kita tidak meminta tergugatnya untuk membayar biaya perkara, sehingga juga dalam putusan nantinya biaya kita yang bayar biaya. Jadi ya sebetulnya hal-hal seperti itu dari klien juga tidak meminta dan tidak berharap juga. Setelah resmi menjanda, Tasya Farasya pun siap-siap untuk melakukan berbagai upaya hukum kepada sang mantan suami Ahmad Assegaf. Salah satunya penggelapan uang Rp23 miliar yang diduga ditilap Ahmad Assegaf. 1 atau 2 minggu lalu dari kami antar lawyer tapi ya, prinsipal tidak bertemu, berdiskusi mengenai dugaan tindak pidana penggelapan yang telah terjadi yang sebetulnya akhirnya juga pada saat pertemuan itu ya dari ini tapi antar lawyer kita nggak ngomong sama prinsipal. Emang ada yang diakui juga dari mereka sih ada mohon waktu lah untuk entah menyesuaikan data, perhitungan atau apa. Jadi ya so far sekarang untuk komunikasi terhadap itu kami masih berjalan. Namun ya kembali lagi untuk laporan apakah akan kita laporkan apa enggak ya masih sementara ya. Ya kami masih melihat memang mau dibayar. Jadi kita selama masih kooperatif kita coba kita jalani aja dulu. Jangan apa-apa lapor polisi kan kalau bisa selesai kan kita obrolin dulu. Dugaan penggelapan uang Rp23 miliar, Tasya Farasya juga sudah menyusun rencana untuk mengungkap dugaan penggelapan uang pembangunan rumah baru dan dugaan penggadaian sertifikat rumah Ibu Tasya Farasya Alawiyah Alatas. Dengan penggadaian sertifikat rumah
Kita nggak komen kali itu. Itu dua hal yang berbeda, dua peristiwa yang berbeda. Peristiwanya terkait dugaan penggelapan dengan yang penggadaian sertifikat itu dua hal yang berbeda. Itu lagi diaudit terkait dengan pembangunannya, apakah semua sesuai dengan yang sudah dibangun, dengan uang yang sudah dibayarkan. Ini lagi proses audit sih. Tapi sekarang masalahnya masih jalan.